Halo, semangat malam. Halo, malam. Halo, malam. Halo, halo. Iya, dari mana? Katolik, Halo, malam. Protestan, Protestan atau mana? Katolik? Protestan. Oke, silakan Abang buka kamera seperti biasa kita diskusi, silakan. Bentar lah, cari masker lagu dulu. Baru Ya, buka silakan. kameraku. Baik, baik. Ditunggu ya. Ada pula yang bilang aku mirip Sahrul Khan. Nanti aku nyanyiin dia lagi di sini dibilang Sahrul Khan. Jena lagi. Mentere arah. Halo, silakan dibuka kameranya Bang, kita diskusi. Ini udah kutekan. Nah, ini. Oke, nanti aku ya tinggal diterima Bang. Nah, Oke, silakan tema kita hari ini, siapakah orang neraka itu? maksudnya? Coba jelas Ada dulu. orang yang sudah ditetapkan oleh Yesus sebagai penghuni neraka. Begitu juga yang ditetapkan oleh Al-Quran sebagai penghuni neraka. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari ahli kitab, al-musyrikina, dan juga orang-orang musyrik yang menduakan Tuhan, menyembah manusia, menyembah juga Tuhan. Fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Nah, Yesus juga mengecam orang Farisi, di mana pengikut orang Farisi ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tertulis di Matius 23 nomor 15. Silakan Bang. Belum dapat aku. Apa maksudnya gimana nih? Manusia itu kan diciptakan itu Ya, apa harus ke neraka? Belum dapat. bukan. Ada orang Farisi, kata Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Enggak, pondasinya dulu. Manusia itu ditempatkan di neraka atau di mana? Pada dasarnya. Manusia pada dasarnya diberi pilihan antara surga dan neraka. Maksudku ditempatkan di neraka atau di surga. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia untuk ditempatkan di neraka atau di mana ditempatkan manusia seharusnya nih. Iya, manusia itu dicipta untuk mengisi bumi sebagai tempat ujian untuk kembali. Ada yang kembali ke surga, ada yang kembali ke neraka. Tetapi Yesus menetapkan bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Ditempatkan di bumi sebagai ujian. Nggak tepat Iya, bahasanya itu. Coba buat dulu bahasa yang tepat. Makanya kalau kita ujian, satu nggak usah ruangan kita terlalu. ujian, soal kita sama semua. Kita langsung aja ke temanya, nggak usah kita pakai jurus-jurus apa gitu. Yesus menetapkan pengikut orang Farisi sebagai orang neraka. Titik. Nah, bagaimana orang Yang Farisi itu rupanya? Nah, orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar sana untuk menjadi pengikutnya sebagai orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekarang yang kita cari di sini adalah agama mana yang menjadi ajaran Farisi, Islam atau Kristen? 2 agama ini salah satunya penduduk neraka. Silakan. Ya orang Parisi itu tidak mengajarkan kekristenan. Orang Parisi itu kan justru mengajarkan apa yang menjadi kebudayaan mereka, yang diturunkan nenek moyang mereka, bukan mengajarkan kekristenan kalau berbicara Parisi. Siapa orang Boleh. Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Orang Parisi itu meneruskan ajaran-ajaran mereka dan khusus kepada kesukuan mereka. Orang Tidak Farisi yang mengajarkan nyebrang, kekristenan. yang sampai ke Antioquia itu siapa?
Makanya Anda paham nggak ajaran orang Farisi itu seperti apa? Iya, Kristen, ajarannya Kristen. Farisi tidak mengajarkan kekristenan, gimana ini? Paulus 13 kitab mengajarkan konsep kekristenan. Paulus Lalu, adalah orang Farisi. Paulus nyebrang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan berarti agama tidak Kristen. berarti tidak secara kesukuan, tidak secara kelompok, artinya hanya ada satu individu. Yesus Tuh. mengatakan itu. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Tidak menyebut nama Paulus, tapi Paulus orang Farisi. Engkau Ya. mentobatkan orang. Paulus membuat orang di luar golongannya menjadi pengikutnya. Kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Intinya Paulus orang Farisi, pengikutnya namanya Kristen, dan Yesus menyebutnya orang neraka. Titik. Ya, itu kan artinya itu masih eksegesis, penafsiran yang belum tepat. Seperti Nah, itu sekarang kan. kalau tidak menyebutkan nama. Jadi Ya. kalau menyasar kepada satu nama, jadi gini, penafsiran menyasar kepada satu nama itu tidak tepat karena tidak secara eksplisit dituliskan kepada siapa sasaran itu disebutkan. Nah, Masih siapa yang mengambang menggenapi itu? Siapa yang menggenapi? Menggenapi apanya? Ya kan Yesus mengatakan secara terang, dia mengatakan di dalam Matius 23 ada orang Farisi yang mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya atau ajarannya menjadi orang neraka. Kalau dia bukan Paulus, lalu siapa? Jangan menyebut nama. Saya Karena itu tidak masih menyebut. eksegesis. Masih ambigu itu. Jadi jangan Nah, menyebut sekarang nama. kalau bukan Paulus Jangan sebut siapa? nama. Ya siapa saja yang menyesatkan. Nah, siapa Jangan yang sebut nama. siapa yang membuat agama di luar Yahudi? Siapa yang membuat banyak agama di luar Yahudi? Siapa itu? Agama apa? Satu. Ya banyak agama di luar Yahudi itu Apa? banyak. Iya, enggak, yang didirikan oleh orang Farisi. Oleh orang Farisi. Iya. Nah, kita sebutlah. Tapi Paulus juga bukan pendiri Kristen. Kata Jadi nggak tepat siapa? juga. Kata siapa? Ya karena sebutan pertama kali itu di Antioquia itu Nah, bukan siapa di sana? Paulus yang menjadi Kata pencetus. Siapa yang mencetuskan di Antioquia? Ya orang lain di luar kelompok tersebut. Ya siapa? Orang-orang di luar kelompok tersebut. Makanya kalau dikatakan Paulus juga sebagai pendiri, makanya dari tadi eksegesisnya nggak tepat semua ini. Ya udah, Penafsirannya masih siapa? ambigu. Iya, siapa? Coba sebutkan siapa di Antioquia yang pengikutnya disebut Kristen setelah tinggal setahun. Itu Makanya tadi kan siapa? premisnya Paulus lah yang mendirikan kekristenan, ternyata tidak tepat. Itu Kata premis siapa? orang di luar kelompok di Antioquia itu menyebutkan kelompok-kelompok kekristen. Di luar Orang kelompok Kristen yang menyebutkan, yang menamai. Orang Yahudi menyebut dia sebagai tokoh. Di dalam KPR KPR 24 nomor 5 Paulus disebut sebagai tokoh pendirinya. Nggak ada di situ. Dan- baca lagi, nggak ada pendirinya. Paulus tidak mendirikan sekte kekristenan. Nama Dia Kristen tokoh. sendiri, nama Kristen Dia tokoh. sendiri bukan Paulus yang memberikan nama itu. Iya, tetapi kan kita tidak sedang membahas Kristen ini. Kita Iya, jadi sedang ini membahas Ini berarti Kita sudah dua eksegesis yang tidak bisa diterima, nggak lengkap dasarnya. kita. Nggak kuat. Nah, sekarang menurut saudara Kristen ini asalnya dari mana kalau gitu? Ya kan tadi Sementara sudah tahu dari Antioquia pertama sekali Kristen Nah, itu disebut. Antioquia. Di Antioquia lah Kristen itu disebut pertama sekali. Nah, bagus. Lalu siapa orang Farisi yang ada di sana sebagai tokohnya? Tokohnya salah satunya Paulus. Paulus. Tetapi Paulus bukan pendiri. Enggak ada urusan dengan sana. Sekarang gimana? orang yang disebut Kristen yang adalah pengikut Farisi, menurut Yesus orang neraka atau bukan? Orang neraka. Iya. Iya orang neraka. Terus Ya sudah. Berarti sampai kapan Anda mau di Kristen? ya gimana? Eksegesismu itu nggak tepat. Lah, Jadi Anda gimana sudah orang mau menjawab pindah? barusan. Anda barusan menjawab Ya kan? bahwa
pengikut Farisi adalah orang neraka dan itu disebut Kristen. Makanya saya bertanya, sampai kapan Anda ingin di Kristen? Tadi kan premisnya Paulus lah yang mendirikan Kristen, padahal Paulus tidak Orang Farisi. pernah mengeluarkan. Orang Bukan Farisi orang yang lain di luar. mendirikan. Ternyata Paulus bukan pendiri kekristenan. Iya, yang pasti pengikut orang Farisi itu disebut Kristen kan? Iya, tapi bukan Paulus yang sudah. pendiri. Pencetus nama tersebut pun bukan Paulus. Nah, sekarang di Kristen itu yang memegang peranan penting adalah Paulus. 13 buku dia suplai masuk ke dalam agama Kristen itu. Ditambah satu Iya. kemudian Ibrani. Nah, berarti dia yang berperang penting, yang bersurat kemana-mana, hormat kepada saudaraku, dari Paulus, dia memegang peranan penting. Dan dia adalah tokoh yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Makanya orang Kristen rasulnya siapa? Ya Paulus. Kan berarti ada narasi yang bagus di situ. Berarti dia menobatkan. Itu kan berarti narasi positif itu. Masa Nah, kita iya. nggak sepakat dengan itu? Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa Ya, kenapa ternyata Anda menarasikan seolah-olah itu hal negatif ketika ada orang yang menobatkan orang lain? Itu kan positif. bukan. Kenapa nggak sepakat Bukan. dengan itu? Yesusnya yang mengatakan bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka, bukan saya. Yesus yang Enggak, mengatakan itu. maksudku kan itu tidak bisa kita bantah. Ada orang lain yang menobatkan orang lain menjadi baik, dari yang tidak baik berubah menjadi baik. Itu kan narasi positif. Jadi kita nggak bisa tolak itu. Iya, sekarang pengikut orang Farisi ini siapa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Kristen, Ya sudah, berarti Kristen adalah orang neraka. Kok muter-muter kita? kok orang neraka? Bukan, premismu nggak tepat semua. Lah kan Yesus yang mengatakan Terlalu itu, dangkal. bukan aku. Matius 23 nomor 15 sudah nyata kali pun datanya masih ditolak. Yesus yang mengatakan itu, bukan Bang Zuma yang mengatakannya. Yesus. Iya, ternyata tadi satu premis. Paulus pendiri Kristen tidak tepat. Lalu Paulus menobatkan Kristen. orang lain, itu hal positif. Tetapi Kristen sebagai pengikut orang Farisi itu tepat kan? Pengikut orang Farisi, Kristen itu Iya. disebut pengikut keselamatan, juru selamat. Nggak tepat, nggak ada dalilnya lagi pengikut orang Farisi. Lalu Nggak tepat terus. yang Jadi nggak penafsiranmu nggak tepat semua. Gimana tuh? Jadi yang menjelajahi daratan bersurat kemana-mana itu orang Farisi atau bukan? Enggak, maksudnya Bang, tafsiranmu nggak tepat semua. Kristen itu Saya disebut tidak sedang juru mentafsirkan. selamat. Saya Bukan sedang pengikut orang mendudukkan. Farisi. Saya sedang mendudukkan bahwasanya orang Farisi inilah pengikutnya yang disebut Kristen. Pengikut Saudara orang Wawan, Farisi, syukran. bukan pengikut juru selamat. Itu arti Kristen. Gimana ya? Lalu siapa yang mengajari Anda kemudian menjadi Kristen kalau begitu? Mengajari. Nah, Oh, kalau aku pribadi diwariskan. nah itu warisan ini berasal dari orang Farisi gitu Bang. Warisan berasal dari orang Farisi. Lah iya, siapa lagi? Kan kitabnya masih Anda pegang hari ini. Malah kalian menyebutnya rasul. Iya. Lalu Iya. salahnya di Jangan mana cocok. salahnya nih? Salahnya di Nah, mana? salahnya ketika Anda belum menyadari bahwa pengikut orang Farisi ini adalah orang neraka menurut Yesus. Orang neraka. Coba Iya. rangkai dulu kata-katamu yang apa yang bisa dicerna. Orang Yesus neraka mengatakan, bagaimana ini? Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus kan? Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Jangan Paulus. ditambah-tambahi. Jadi tambah-tambahi Lalu tadi kan sudah siapa tidak yang tepat eksegesis lalu kepada Paulus sudah tepat. siapa kalau bukan Paulus? Satu-satunya tokoh Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi cuman dia. Jangan masih eksegesis itu. La Itu kan haula masih- wala quwata illa masih billah. eksegesis. Tidak bisa. Kita harus mendudukkan hal ini kepada fakta yang ada di lapangan sebab Yesus sendiri mengatakan
Hal ini digenapi oleh angkatan jahat ini. Harus digenapi oleh angkatan jahat yang sesama dengan Yesus. Gak bisa tidak. Maka kita tidak bisa mencari tokoh di luar mereka, orang-orang Farisi. Satu-satunya orang Farisi di antara seluruh orang Farisi yang membuat atau meneruskan atau mengajarkan atau mendoktrin sebuah jalan keselamatan menurut versi dia adalah Paulus. Yesus dijual kepada orang-orang non-Yahudi sebagai orang yang mati, sebagai juru selamat yang menebus dosa-dosa mereka. Siapa yang menjual itu? Kan Paulus. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang mengatasnamakan Yahudi, penerus Yahudi, bahkan menyebut mereka Yahudi rohani, hanyalah Kristen. Maka orang neraka yang dimaksud Yesus tak ada yang lain selain Kristen. Bang, nggak ada. Enggak, bagus ini buat rangkai dulu kata-katamu. Kata-katamu Ya itu Allah. harus sesuai dengan tertulis. Orang neraka itu ada nggak tertulis? Gimana ini? Ada, Biar jelas ada. dulu debat ini. Di Matius 23 nomor 15 itu orang neraka, pengikut Farisi orang neraka. Di Celakalah engkau mana wahai ahli orang Taurat. neraka ini? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Oh. Nah, siapa Berarti- orang yang dimaksud sebagai Gini, orang Farisi? Kan Iya, Paulus, berarti siapa lagi? Eksegesis Pengikutnya tentang Paulus siapa? Paulus. Ya Kristen, Nggak dengar, lalu dengar siapa gini. lagi? 2 kali lebih jahat dari orang ini. Ternyata esensinya dari Saulus yang memburu, membunuh, membinasakan murid-murid, berubah kepada Paulus. Paulus itu justru sebaliknya. Paulus yang diburu karena dia telah mengikut keselamatan. Jadi nggak tepat 2 kali lebih jahat. alamak. Itu esensinya. Saulus itu justru memburu, bahkan mau membunuh. Ya itulah sebabnya. Itu kerjaannya. Itulah sebabnya disebut celaka. Endingnya di Ya. mana? Apapun cerita yang muncul tentang dia, pertobatan, bla 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 bla. Yang jelas dia menggenapi itu, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi Ya, tadi orang kan neraka. Orang-orang neraka itu berbuat 2 kali lebih jahat. Ternyata Ya, memang tidak. orang- Paulus tidak orang- tepat diartikan Bukan atau pengikut dieksegesikan. Paulus. Jadi ayat Pengikut Paulus. itu tidak tepat ditafsirkan, disasarkan kepada Paulus. Karena Pengikut- Saulus itu yang mau memburu, bahkan mau membunuh. Lalu Saulus ketika bertemu dengan sosok terang itu berubah menjadi yang diburu, bahkan dia mau dibunuh. Sudah berubah, sudah bertobat. Berubah dengan Paulus, orang Farisi, pengikutnya 2 kali lebih jahat dari Paulus. Itu maksudnya Ya kan? dalil itu. Paulus kan nggak jahat lagi, udah bertobat. Saulus sih ya, Kata kalau siapa Saulus nggak tepat. jahat? Kata siapa nggak jahat? Kalau Ya, nggak kata jahat, siapa? kenapa Kata dia? aku. Kalau dia nggak jahat, kenapa pengikutnya disebut orang neraka? Masa nggak paham kau? Ini Loh. makanya esensinya sudah berubah. Makanya nama itu dari Saulus kepada Paulus, dari Karena Saulus dia yang nyamar, karena dia nyamar, dia menyamar. Saulus Dia kan- itu melakukan kejahatan, membunuh, lalu berubah. Justru Paulus berubah ini menjadi yang mau lebih jahat dibunuh, lagi. bahkan dibunuh. Gimana ya ini? Nah, parah kali bah. Sudah Pengikutnya berubah lihat, esensinya. berubah apa? Dia itu orang munafik. Berarti ayat tadi nggak tepat, 2 kali lebih jahat. Sementara dia bertobat. Iya, Gimana itu 2 kali lebih jahat? yang 2 kali lebih jahat itu pengikutnya. Pengikut Berarti Paulus Paulusnya ini, Paulusnya dia tidak. jahat. Dia Ya, gimana? jahat. Tadi bertobat. Gimana ya? Tadi Loh, sepakat bertobat kita kenapa? bertobatnya dia. Bertobat apa? Bertobat dari Ya, dia apa kan Paulus? Menganiaya. Dari yang membunuh, Ah, membinasakan. Setelah itu dia ngapain? Murid. Setelah itu dia ngapain? Ya, setelahnya dia bertemu dengan sosok berupa Ah. cahaya, bertobat dia. Bertobat. Lalu setelah bertobat dia ngapain? Dibunuh. Dia mendirikan
dia mendirikan agama baru, ajaran Dia baru dengan 13 diburu. bukunya. Masa nggak paham ini? Susah kali. Nah, 13 buku yang dikarang inilah yang kemudian menjadikan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Dia diburu karena dia harus celaka. Kan Yesus mengatakan, celakalah kau, celaka, bunuh, penggal. Menggenapi itu penggenapan. Itu penggenapan. Siapa orang Farisi yang celaka? Satu-satunya dia, leher dipenggal. Siapa pengikutnya? Kristen. 2 kali lebih jahat. Apa jahatnya? Kristen telah menjadikan makhluk kuburan sebagai Tuhan yang nusul ke bumi, menjadi manusia, mati dibunuh manusia, Nggak bangkit tepat pada hari ketiga, lagi tuh. dan seterusnya. Nggak tepat lagi Itu tuh. Nggak tepat lagi. kejahatan Kristen itu adalah mengajarkan manusia pencipta langit dan bumi yang maha suci turun ke bumi dibunuh manusia. Itu kejahatan Kristen Nggak yang ada. jauh lebih jahat Kristen daripada mana orang yang Farisi. kau bahas? Justru dalam Tritunggal itu firman itu logos itu yang menjadi manusia. Itulah kejahatannya, Bapak. Mana kejahatan itu? Logos yang menjadi manusia, bukan Tuhan atau Allah itu menjadi manusia, tetapi logos. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya? Logos yang Bukan menjadi Tuhan. manusia. Jadi bukan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan lah. Secara kristologi bagi kekristenan Tuhan. Ah. Gimana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrik, dan orang-orang yang menduakan Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhannya Yahudi. Orang Kristen menduakan Tuhannya Yahudi dengan Yesus. Yahudi aja bagaimana Yahudi mengenali Tuhannya? Coba Yahudi bagaimana mengenali Tuhannya? Yahudi Tuhannya itu Yod-Heh-Vav-Heh yang mengutus kemudian Nabi Musa alaihi salam. Itu Tuhan mereka. Mereka tidak menggantikannya dengan manusia anak Maria. Datang Kristen pengikut Farisi, mereka mengatakan bahwa itu adalah Tuhannya Yahudi yang nusul ke bumi menjadi manusia, mengambil rupa manusia, berteofani menjadi manusia. Yahudi itu bagaimana? Yahudi mengenali Tuhannya bagaimana, berupa apa? Mereka tidak membentuk Tuhannya seperti Kristen, makanya 2 kali lebih Ya, jahat. lalu berupa Kristen ini. apa yang bisa dikenali? Orang Yahudi nggak ada berupa orang Yahudi tidak merupakan Ya, lalu Tuhan dengan apa? apapun. Apa yang mereka kenali dari Tuhan? Sama seperti umat Islam orang Yahudi itu. Ya, apa Mereka yang tidak kau perlu. kenali dari Ya, Tuhanmu? kita cukup mengatakan, mengimani Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha perkasa, menghidupkan dan mematikan. Udah, wes. Janganlah bahas iman. Kalau iman mana bisa terbahas itu? Kalau iman mana bisa terbahas? Iman itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi dipercaya itu iman. Ya iya, nggak usah dibahas itu. Ya memang. Bahas Makanya logika kami lah. tidak membahas Tuhan. Kita nggak membahas Ya, Tuhan. Di logika Islam lah itu kita kita nggak bahas Tuhan. Iya, bahas Orang logika Yahudi lah. tidak Apa mengenal, Tuhan? tidak membahas Tuhannya. Tuhannya begini, Tuhannya begitu, begini. Enggak. Islam Yahudi tidak membahas oknum Tuhan. Tidak Ya, seperti lalu Kristen. apa Tuhannya turun ke yang bisa bumi dikenali? menjadi manusia. Kok bisa? Apa yang bisa dikenali secara logika Tuhan itu? Coba kenalkan dulu. Alam semesta inilah. Tuhannya, Tuhan bukan alam Loh, semesta. Tuhan tidak bisa dikenal. Tuhan tidak bisa dikenal sebagaimana kita mengenal makhluk. Lalu Tidak apa sama pengenalannya? mengenal Tuhan. Tidak sama mengenal Tuhan dengan mengenal makhluk. Kalau mengenal makhluk, ya Kristen. Makhluk dibilangnya Tuhan. Itu Kristen. Ya, lalu apa yang bisa kita kenali? Alam yang semesta melekat pada ini, Tuhan? alam semesta inilah Oh. bukti adanya Tuhan. Itu orang beriman itu begitu. Jangan bahas Coba tanya iman. orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, wujud Tuhanmu apa? Oh, nggak bisa. Kami tidak bisa mewujudkan Tuhan kami, karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Tuhan Elohim tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Berbeda dengan Kristen. Tuhannya turun di bumi, di palungan dibaringkan. Itu pagan. Makanya gini, ketika Anda berteologi Tuhan itu tidak itulah serupa yang disebut, dengan apapun, itu masih itulah teologi yang ambigu. disebut 2 kali lipat. Itulah Ambigu, nggak ambigu. teologi, itu yang kau sampaikan itu teologi imani saja. Coba bicara dulu yang bisa diterima logika Tuhan itu.
Oke. Kau sudah memutus Oke. perdebatan kalau kau tidak bisa sebutkan Tuhan itu berupa Oke. apa yang bisa kita kenali. Oke. Oke. Menurut saudara, Tuhan itu ada nggak? Ada. Wujudnya apa? Wujudnya firman. Meong. Udah, kamu ke gereja, bersihkan gereja, lap kaca-kaca jendela. Kau jangan di sini. Wujud Tuhan firman katanya. Makanya kurangi makan babi, biar otakmu itu bisa sembuh. Babinya membuat kau seperti itu. Tidak bisa kau bedakan antara makhluk dengan Tuhan, Sang Khalik. Khalik dengan makhluk kau nggak bisa bedakan. Pencipta dengan ciptaan kau nggak bisa bedakan. Kenapa? Ya sama seperti babi. Babi nggak bisa bedakan mana tai, mana makanan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum, dari mana bang? Saya dari Batam. Maksudnya agamanya bang? Oh, agamanya saya Islam. Saya barusan lihat sampean, terus saya lihat ini ada tulisan, siapakah orang neraka itu? Ya, Terus lihat bang? tulisan itu. Lah terus saya multi ini ya cuma naik aja, cuma pengen diskusi Dengan siapa? dengan sampean. Kenapa pula kau mau diskusi dengan saya, tembakau? Halo, semangat malam. Ya, selamat malam, Bang. Katolik, Protestan. Katolik, Bang. Oke, mohon izin buka kameranya abang, silakan. Alamak. Aku melihat judul di atas. Terus aku naik ke sini. Mau ngapain? Mau diskusi dengan sampean. Apalah abang ini? Ya, saya mau ini ya kasih sudut pandang saya gitu loh, maksud saya itu. Buka Soal ini bang. pertanyaan di tulisan buka itu. Buka komal sendiri abangku. Terus ceramah di situ, jangan di Bukan. sini. Ini komal untuk debat dengan orang oten, bukan sesama Islam, abang. Kalau Anda punya ilmu, silakan dengan hormat kita minta buka komal, saudaraku. Di sana Anda leluasa mau mengajarkan sudut pandang Anda gitu. Siapakah penghuni neraka itu? Kan gitu. Sore Juma. Sore, silakan buka kameranya, Bang. Harus ongkem ya. Tunggu ya, sabar ya. Oke, Pupu. Sabar dulu Silakan. ya. Iya. Aduh. Tunggu ya. Iya. Aduh. Aduh. Siapakah orang neraka itu menurut Aku- Yesus? Aku baru pulang dari Pakter Tua Kaku ini. Mana? Boleh itu? Enggak, Apa? baru pulang dari Pakter Tua, minum tua tadi. Yang penting ini masih berfungsi sedikit. Iya, masih, Oke. masih. Menurut Yesus, siapakah orang neraka itu? Neraka. Menurut Yesus, Menurut Yesus, yes. orang penjahat. Siapakah penjahat itu menurut Yesus? Ya, orang yang jahat lah. Pokoknya nggak pandang bulu itu agama apapun. Pokoknya jahat Enggak. perbuatannya. Enggak. Yesus mengatakan bahwa orang neraka itu adalah pengikut orang Farisi. Siapakah pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Farisi, Islam lah. Nggak Siapa kenal orang Farisi itu? Siapa orang Farisi yang mendirikan Islam? Apa? Orang Quraisy.
Lain Quraisy, lain Parisi. Cahayu. Hey! Masolang generasi. Orang Parisi pengikut orang Parisi adalah orang neraka. Siapa yang menjadi pengikut orang Parisi, Islam atau Kristen? Kristen. Dah selesai. Kenapa? Sudah siap Kenapa? abang Kalau ini ke Kristen neraka. rupanya kenapa? Kalau Kristen kenapa? Udah siap ke neraka rupanya. Akunya. Iya. Aku udah jelas ke surga, Bang. Karena dosa aku. Yesus mengatakan pengikut orang Parisi orang neraka. Kok mau pula ke surga? Tapi dosaku udah ditebus. Ya itulah mimpi surga yang ternyata berujung ke neraka. Bagaimana mau ke surga? Yesus mengatakan pengikut Parisi orang neraka. Nggak bisa. Sementara Anda sudah mengakui Anda pengikut Parisi. Paulus adalah orang Farisi. Anda pengikutnya. Pengikut Paulus, Yesus katakan adalah orang neraka. Mimpi masuk ke surga. Kan lucu abang ini. Anda sudah siap ke neraka, Bang? Enggak bakalan kami ke neraka kalau pengikut Yesus itu udah diselamatkan kami. Yesus mengatakan pengikut Parisi adalah orang neraka. Masa bantah Yesus? Yesus yang mengatakan itu. Kapan? Kemarin. Di Matius 23 nomor 15 dia katakan itu. Pengikut Parisi adalah orang neraka yang jahat 2 kali lebih daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, Kristen inilah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi tersebut. Nah, Yesus mengatakan orang nerakanya itu pengikut Farisi. Anda pengikutnya, berarti Anda neraka. Kok berubah surga? Tapi Yesus berjanji dosa kami udah dihapus, Bang. Udah ditebus. Itu ajaran Parisi, bukan ajaran Yesus. Ya. Tapi nggak pernah kami ketemu sama orang Parisi. Nggak ada. Kitabnya orang Parisi yang Anda pakai kok. Bukan Yahudinya, Yahudi. Paulus itu orang Parisi. Itu kitabnya yang Anda pakai 13 kitab tuh. Kami nggak percaya Paulus. Lah, 13 kitabnya ada di agama Anda, kok nggak percaya pula? Paulus itu pendosa itu. Nah, inilah yang disebut 2 kali lebih jahat. Karena Anda mengingkari Paulus, tetapi Anda mengikuti agamanya. Tahu abang itu Paulus nggak mempercayai Tuhan Yesus itu. Betul. Dia nggak percaya kalau dia itu adalah Mesias. Makanya dia mengajarkannya kalau dia itu Tuhan. Iya. Nah, Anda terima ajarannya kan? Nggak ada wajaran Paulus. Terima. 13 buku di dalam pengikutnya disebut Kristen. Bukan Yesus. Anda baca kisah para rasul. Sahabat tuturi, barakallahu fiik. Masya Allah. Anda dengarkan ucapan Yesusnya yang mengatakan bahwasanya orang Farisi pengikutnya itu orang neraka. Di Antioquia di KPR 11 nomor 26 pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Kenapa cuma yang tahu, kami nggak ada?
Kenapa sama kau yang tahu? Karena saya belajar Bible, abangku yang ganteng. Aduh. Kenapa Demi kau jadi belajar sama Bible, bukan sama supaya saya menyelamatkan abang. Aduh. Aku udah diselamatkan Yesus duluan, Bang. Itu mimpi. Itu mimpi. Yesus hanya menyelamatkan Bani Israel. Tidak menyelamatkan di luar Bani Israel. Nah, Malah diusirnya. Di dalam Matius 7, 22, 23, Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. ada dalilnya itu. Kau Ada Matius 7. Di Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ya. 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 Orang Kristen diusir oleh Yesus. Abang rajin buka Bible ya. Iya dong. Berarti gantilah. Gantian apa? Aku kasihan sama abang. Aku belajar Al-Quran dulu. Soalnya aku mau ambil istri dari Islam. Di Kristen tidak dibatasi istri. Mau 1000 juga boleh di Kristen. Tidak ada batasan jumlah istri di Kristen. Indah. Soalnya di Islam itu 5 istrinya boleh katanya. Aku 4. Maksimal 4, kalau di Kristen tidak dibatasin. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kami Di dimarahi, mana Bang. dalilnya? Kalau Dimarahi doang. Mana? Saya minta dalil di Bible. Ada nggak cukup 1 istri di Kristen? Ada nggak dalilnya? bukan bapak pendeta yang bilang. Nggak ada itu. Orang Kristen itu mau 10 istri, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300 Begini, Bang. istri juga boleh. Justru nggak bisanya sama Kristen, makanya aku ada. Tidak ada larangan di Kristen cukup 1 istri, itu nggak ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Mau Tapi di perjanjian dalilnya nggak ada, lama, tapi dilarang mau di itu. perjanjian baru. Justru di Islam lah jumlah istri itu dibatasin. Cukup 1 istri. Kalau Itu di Kristen. gereja, Tapi kalau jangan di itu. Kristen tidak ada cukup 1 istri, itu nggak ada dalilnya di Bible, nggak ada. Yang cukup 1 istri itu di Islam, fawahida, maka cukup 1 saja. malah kau itu. balikan fakta banget. Memang itulah keadaan. Orang Makanya Kristen aku itu cuma ini- didoktrin. Aku ini kayak mana iri aku nengok kalian. Kenapa bisa Loh. lima? Kenapa bisa poligan? Aku Dengar. mau disunat ini. Dengar. Aku mau disunat. Di Islam itu cukup 1 istri. Kecuali mereka yang sanggup boleh sampai 4. Di Kristen itu di Islam. Tapi kalau di Kristen tidak ada batasan jumlah istri. Mau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 700.000 pun bisa di Kristen. Mana dalilnya? Matius 18 nomor, Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Begini, Bang. Janganlah balik-balikkan fakta, Bang. Aku iri Saya nengok kasih dalil. kalian. Maunya Saya kasih dalil. aku irinya, dengar dulu Bang, irinya kan kalian enak kali lah orang Islam. Sudah dibilang jangankan sama perempuan. ke Dengar, surga. Bang. Dengar. Jangankan Masa istri di Kristen, kawin sesama jenis aja di gereja boleh. nggak boleh itu, nggak boleh kau. Kata siapa? Aku iri memang Ah, lihat kalian. ngapain kau iri? Ngapain kau iri? Di Iya. Kristen itu nggak ada batasan istri, cuma Nggak di doktrin. boleh. Di Kristen 1 Poligami istri, 1 boleh. istri, Aku 1 istri, maunya- 1 istri.
Kalau di Kristen cukup satu istri, mana dalilnya? Kenapa Barat? Kenapa Barat? Ya Barat itu bebas. Kenapa penyakit-penyakit kelamin itu berasal dari negara-negara Kristen? Kenapa negara-negara Kristen setelah mereka kemudian bosan sama wanita, mereka melegalkan kawin sesama laki-laki, bahkan kawin dengan babi pun boleh di gereja, di luar, belum di Indonesia karena masih minoritas. Entah nanti kalau sudah mayoritas kalian. Abang mengolok-olok. Itu fakta. Yang fakta lah cerita. Itu fakta. Itu Jangan fakta. cerita apa. Saya dari tadi minta dalil di mana di Kristen batasan istri. Anda nggak bisa tunjukkan. Kenapa kemudian orang-orang Kristen dilarang. Kenapa Bapak-bapak orang gereja Kristen dengar itu dulu cerita. Iya, kalau ada larangan seperti itu, maksudnya begini, hei kalian, ya paman, cukup satu istri ya. Terus kalau Ucok mau, ya diam-diam aja di belakang Di sana. Al-Quran pun mana ada itu dilarang. 5 istri. Al-Quran cukup satu istri Nggak fawahidah. ada itu dilarang. Ada dalilnya, dibilang tahu. tidak ada. Di Bible Lukas 18 sudah ditunjukkan, tidak diterima. Malah nuduh Al-Quran. Di Bible-nya ada ajaran berlipat kali ganda punya istri, tidak diterima. Di Al-Quran cukup satu istri, tidak diterima. Maunya apa sih? Itulah yang Bukan, makanya Bang. Aku dua bukan. kali lebih Aku jahat bukan daripada orang Farisi. kalian, tapi aku iri melihat kalian. Kenapa iri? Iya itu tadi berdusta boleh, 5 istrinya boleh. Di mana dalilnya di Islam dusta boleh itu di mana? Di mana? Justru di Kristen itu berdusta boleh. Bukan ajaran-ajaran ustaz-ustaz Di kalian. Kristen dengarkan dalilnya. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin melimpah, di situ kasih karunia Tuhan bertambah-tambah. Roma 5 nomor 20. Di mana persinahan itu semakin banyak, di mana dosa semakin melimpah, di mana bohong semakin banyak, di mana persinahan, pencurian, bla 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 semakin banyak, disitulah kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Itu dalil, Cak Ayu, dalil. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Alamak. Abang berapa kali kawin, Bang? Roma 5 baca nomor 20. Di mana dosa semakin bertambah melimpah, maka di situ kasih karunia bertambah banyak. Artinya apa? Semakin sering kamu berzina, semakin kasih karunia melimpah kepadamu. Itu dalil. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa berselingkuh makin banyak, di situ kasih karunia Tuhan Yesus makin melimpah. Tukang bohong kamu, jangan balik-balikan fakta. Tidak ada di Kristen. Roma 5 nomor 20 itu dalil. Kamu bikin ayat. Roma 5 nomor 20 itu dalil. Roma 5 nomor 20. Jadi Kristen tidak ada itu. Banyak kali ngomong. Baca Lukas 18 nomor 28 sampai 29. Di Kristen tidak ada batasan 1, 2, 3, 4, 5 istri. Bahkan kawin sesama laki-laki boleh di gereja. Kenapa kok? Dengar dulu, Bang. Aduh. Itulah dikatakan Yesus Berarti bahwa pengikut Farisi dulu kita. 2 kali Aku dulu lebih Islam, kau jahat Kristen. daripada Tahu. orang Farisi. Enggak patut tahu sama bukumu, Bang. Kenapa kau baca itu Al-Quran? Bibelmu yang mengatakan itu. Aduh. Roma Begini, 5:20. Di Kenapa mana kau semakin bantah sering bukumu itu, Bang? melakukan dosa, Kenapa semakin kau melimpah bantah? kasih karunia. Mana Aku memang dalilnya? irinya Di aku, Islam, Bang. di Aduh. Islam diajarkan cukup satu istri. Di Kristen mana cukup satu istri? Dalilnya mana? Mana? Mana dalilnya cukup satu istri di Kristen? Mana? Tunjukkan. Enggak ada. Ya makanya
Kenapa Tapi- nggak ada? tapi Karena kalian di Kristen ada itu datanya. bebas Boleh mau poligami. kawin sama siapapun boleh. Makanya nah, iri sekarang aku. mana larangan poligami di kitabmu mana? Enggak ada. Iya makanya boleh karena tidak dilarang. Enggak mau cewek itu bang, tapi kalian mau justru dengar dulu bang, justru itu enggak diajarkan semenjak kecil boleh poligami. Parah. Di Kristen itu, di Kristen dengar. Roma 5 nomor 20. Di mana poligami makin melimpah, di situ kasih karunia semakin bertambah. Di mana persinahan melimpah, di situ kasih karunia Tuhan melimpah bertambah banyak. Di mana pembunuhan semakin melimpah, makin banyak, di Soalnya, situ Bang. kasih karunia melimpah. Itu dalil. Soalnya wanita itu enggak mau bang, tapi kalian mau. Iya, makanya orang Kristen itu mempraktekkan cukup satu istri, tetapi lancar. Iya memang, tapi Di belakang istri lancar. Di belakang suami, di belakang istri Makanya kalian bikin pabrik kondom. Makanya kalian memiliki penyakit AIDS. Penyakit kelamin itu dari kalian. Penyakit Begini, AIDS Bang. itu dari kalian. dengar dulu. Udah. Itu fakta, itu real. Satu, tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen, jemaat atau orang-orang Kristen dilarang untuk poligami. Dua, tidak ada batasan Iya. istri di Kenapa Kristen. kalian melakukan itu? Tiga, Kami tidak ada di dalam melakukan. kitabnya orang Kristen Lukas 18 nomor 28, 29, 30, istri berlipat ganda boleh. Kenapa kalian melakukan itu bang? Kami tidak melakukan itu walaupun nggak ada Kata dalilnya. siapa? Kata Kenapa siapa selalu kalian tidak mengikuti? melakukan? Justru lebih banyak orang Kristen yang memiliki istri sembunyi-sembunyi. Aduh. Kenapa Pendeta, ada kalian pendeta kalian hampir hampir seluruhnya ribut karena perselingkuhan dan persinahan. Kenapa Mau aku sebutkan ada kawin satu-satu? siri, kawin Mau aku kontrak? sebutkan satu-satu? Mau aku sebutkan satu-satu? Pendeta-pendetamu yang terkenal di Indonesia Tidak yang, ada yang kawin mengatakan siri sama melakukan kami, persinahan, Bang. Nggak ada yang kawin pernah ribut. siri. Tidak ada kawin siri karena kawin bebas. Tidak ada kawin kontrak karena kawin bebas. sama kami itu. Iya, kenapa Kontrak. mau kawin kontrak? Kalau berzina nggak perlu kawin kontrak. Cukup suka sama suka. Ma- Bagaimana mau kawin kontrak kalau Justru itu bang aku jadi diri. orang yang kawin Jadi kontrak, kita orang kami yang lakukan. takut sama Tuhannya untuk berzina. Paham Kayak- gitu? kayak gini, Bang. Orang yang Nggak bisa poligami dilakukan adalah itu. orang yang takut kepada Tuhannya untuk berzina. Tetapi orang yang tidak diajarkan poligami menurut mereka, mereka menghalalkan. Dengar dulu bang. Aku aja. Kita punya kerja aku kan minum tua. Enggak tega. Kutanya aku dulu. Poligami, enggak tega. Kutanya aku dulu. poligami, enggak tega. Kutanya dulu. Apakah saudara tidak pernah bersetubuh selain daripada dengan istri Anda? Sering. Tapi Dengar dulu. Itu waktu anak muda bang. Iya. Tapi bukan sama Kristen. Dengar dulu. Dengar dulu. Bukan sama Kristen. Sama Islamnya. Dengar dulu. Kau ketawa kau. Iya, justru
Wanita itu yang rayu aku, tapi perempuan itu bukan Kristen, Bang. Itu wanita dari Kota Sekarang itu. Tetangga aku, Bang. Merayu aku, Bang. Terpaksa lah aku minum kopi. Aku bayar. Mana rupai. Aduh, mudah-mudahan istrinya tidak dengar. Kalau istrinya dengar, bukan marah istrinya. Tapi apa katanya istrinya dalam hatinya? Oh, kalau begitu kita satu sama dong ya. Astagfirullahaladzim. Ada yang di bawah bilang, aku tanya sama istri mulia, percuma, istrinya malah akan senang karena akan mengatakan dalam hatinya, aku kan juga begitu di belakang dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang yang menikah adalah orang yang takut berzina. Orang yang nikah itu orang takut berzina. Tapi orang yang tidak mau menikah adalah orang yang cukup satu istri, tapi uco nyelip di mana-mana. Kita dengarkan tadi jawabannya. Apakah kamu pernah bersetubuh selain istrimu? Sering. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dia dalam keadaan pengaruh minuman keras, tidak mungkin berbohong. Dia lagi mabuk, jujur dia, jujur. Apa yang dia sembunyikan selama ini jujur. Barakallah sahabatku, anak bungsu. Itulah fakta, itu real, nyata. Di awal dia mengatakan apa? Maaf, aku lagi mabuk, aku lagi dari lapak tua. Kan gitu ya kan ya. Artinya separuh sadarnya dia itu. Jujur dia mengatakannya. Ketika Islam dihujat poligami, ya, ketika Islam dihujat kemudian banyak istri, apa yang terjadi? Ternyata dia pezina kelas kakap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Gitulah mungkin teman-teman. Barangkali kita tutup dulu karena Isya. Habis Isya kita lanjut lagi, karena aku juga mau olahraga dulu sedikit. Biar bagaimanapun kita menjaga kesehatan katanya. Tapi kalau kita tidak mempraktikkan menjaga kesehatan hanya